Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaa'an min kulli da'in. Sembuh dari segala penyakit ya Allah, wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahli nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba'lah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Tidak sekedar dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kul, katakanlah, atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran alal alamin, keluarga Imran mengalahkan manusia yang ada di alam. Semoga kita termasuk yang ini, zurriyatan ba'duha min ba'd, memilih dari sebagian keturunan dari mereka. Wallahu sami'un alim, Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Baik, banyak orang yang mengatakan cinta Allah, banyak orang yang mengatakan cinta Rasulullah, tapi enggan mengikuti sunnahnya. Di antaranya sunnah sholatnya. Sunnah sholatnya. Yang paling disenangi kan an-nikahu sunnati. Yang disenangi kan itu kan, nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, ya. Siapa yang tidak senang kepada nikah, maka bukan termasuk golonganku. Di dalam hadis itu juga ada, barang siapa yang sholat tidak sempurna rukuk dan sujudnya, lau mata haza, andai kata dia mati, maka bi ghairi millati Muhammadin, maka bukan termasuk
golongan umat Nabi Muhammad. Jadi ayat ini bicara tentang hamba-hamba yang terpilih. Sesama hamba yang terpilih, maka akan ketemu. Jadi sholat yang benar, sholat yang sempurna, sholat yang khusyuk itu wujud daripada kul atiullaha war rasul. Wujud daripada taat kepada Allah dan Rasul. Atiullaha war rasul. Gerakannya sungguh-sungguh, niatnya ikut, perasaannya ikut, pikirannya itu mengartikan, hatinya itu memahami, itu merupakan praktek atiullaha war rasul. Sedangkan banyak orang sholat itu fa'in tawallau, berpaling. Kalau anak kecil memang berpalingnya secara fisik, maklum. Tapi kalau orang dewasa, nggak mungkin berpaling secara fisik. Tapi berpaling secara pikiran. Pikirannya itu ngelamun, mikir. Nah, ingat apa-apa, itu tuh fa'in tawallau. Karena pikirannya, jiwanya berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, enggak dicintai sama Allah. Jadi di dalam sholat itu ada pelajaran cinta. Cinta dan mencintai. Perhatikan dan memperhatikan. Sama-sama saling memahami. Masih ingat pembelajaran kita lalu? Kekasih dengan kekasih itu saling memahami. Suami istri saling memahami. Saling mengerti dan pengertian. Saking pengertiannya itu belum ngomong sudah ngerti. Ini enggak, ngomong aja enggak ngerti. Ya Bu ya. Ini suami istri, istrinya sudah ngomong 100 kali. Suaminya enggak ngerti-ngerti. Mungkin ngerti kepada yang lainnya. Jadi mulai takbir sampai salam itu saling memahami. Saling memahami kapan bacaan ini ada Allah, kapan bacaan ini tidak ada Allah. Itu saling memahami. Saling pengertian, ada cemburunya, ada marahnya. Tadi ada apanya? Ada yuhibbunya, ada cintanya. Kita tidak tahu bedanya sholat dimarahi sama sholat dicintai, sholat diridhoi. Prinsipnya mereka adalah sing penting wis sholat. Itu sholat sekian tahun tapi nggak paham-paham itu. Bahwa di dalam sholat itu ada kehidupan Allah. Di dalam sholat itu ada kehidupan Allah. Orang tua kita hidup, suami istri hidup. Kalau hidup ya ada cintanya, ada marahnya, ada cemburuannya, ada kasih sayangnya. Ya. Istri ini ada cemburunya enggak? Kalau enggak ada cemburu, perlu dipertanyakan. Cemburu itu tanda cinta. Yang penting tidak cemburu. Kok paham? Yang penting tidak cemburu buta. Allah itu ada cemburunya. Allah itu ada marahnya. Ghairil maghdubi, semoga tidak dimarahi. Ghairil maghdubi, semoga tidak dimarahi. Semoga dicintai. Jadi jangan sampai kita sholatnya ngelamun kemudian menjadi budaya. Siapa yang sholatnya ngelamun menjadi budaya, dia akan mendapatkan la yuhibbu. La yuhibbu, apa la yuhibbu? Tidak dicintai. Ya. Kalau tidak dicintai, tidak mendapatkan innallaha astafa.
tidak dipilih. Jadi sholat khusyuk itu pilihan. Pilihan dari yang terpilih. Pilihan dari yang melamar Allah. Kalau begitu Allah itu selektif enggak? Sekarang ibu-ibu saya tanya, jangan milih suami selektif enggak? Loh kok kelop-kelop telat? Kok kelop-kelop sekarang? Dulu itu milih sendiri apa dipilihkan? Milih sendiri, makanya ke tempat bongkeng. Pakai istikharah apa tidak? Telat Ustadz, sudah punya anak 5 istikharah. Jangan sampai istikharah itu sudah jatuh cinta. Sudah jatuh cinta istikharah, nggak bisa dibelokkan. Andai kata dikasih petunjuk Allah begitu, salah lagi petunjuk Gusti Allah. Terus maksudnya apa? Ya Allah. Jadi menuju kepada yang dipilih itu butuh riyadhah, butuh sungguh-sungguh. Tidak gampang. Tidak gampang. Diseleksi sama Allah. Enggak gampang. Bagaimana rukuk yang emas, bagaimana sujud yang emas, bagaimana sholat yang emas. Itu betul-betul diseleksi. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka ikutilah sunnahku, kata Rasul. Di antaranya adalah sunnah sholat khusyuknya. Di antaranya sunnah membaca sholawat. Di antaranya menyantuni anak yatim. Di antaranya adalah sedekah. Yuhibbukumullah. Kita dulu pernah punya istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Aku cinta Allah itu mudah. Aku rindu Rasulullah, aku cinta Rasulullah itu mudah. Di balik aku cinta kamu itu ada komitmen. Di balik sholawat itu ada komitmen. Bukan berarti setelah sholawat selesai, enggak. Kalau boleh saya ibaratkan, sholawat itu kan seperti I love you Rasulullah. Apakah setelah seseorang itu mengungkapkan cinta kepada seseorang itu selesai? Kan enggak. Jatuh cintanya itu kan harus punya komitmen. Dan tidak ada yang lain. Dan selalu tunduk dan patuh kepada kekasihnya, istrinya atau suaminya selama-lamanya. Rasulullah juga sama. Ketika kita sholawat, bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bagus sholawat itu. Tapi ada yang sholawat dalam kehidupan, yang artinya hatinya dengan Rasulullah itu selalu komitmen. Selalu komitmen. Di antaranya menjalankan sunnah kebiasaan-kebiasaannya. Baca Quran silakan, menyantui anak-anaknya itu silakan, puasa Senin Kamis silakan. Banyak jalan untuk mendapatkan cinta Rasulullah. Seperti Bilal sholat sunnah wudu. Ada yang dengan tahajud, ada yang dengan duha. Ibu-ibu duha apa tahajud? Kayaknya makomnya duha. Semoga Allah memilih kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.